Selamat sore Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya yang selalu menyalurkan informasi-informasi terpenting atau seputar dunia pendidikan yang paling relevan. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan membahas yaitu besaran uang makan PNS di tahun 2025. Sebelum kita membahasnya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu udah nggak enak lagi mendengarnya. Tetapi di sini Sri Mulyani ada berita besaran uang makan PNS 2025 di bulan Agustus. Langsung saja dalam pembahasan judulnya Bapak Ibu, yaitu besaran uang makan PNS 2025 yang ditandatangani Sri Mulyani sesuai peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 39. Nah, kali ini Bapak Ibu ada angin segar dari Sri Mulyani untuk penambahan uang makan PNS di 2025. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Bapak Ibu tonton terus video ini hingga sampai selesai. Dan jangan juga lupa like, comment, share, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tiba akan pembahasannya Bapak Ibu. Yaitu pembahasannya di sini diredarkan Semarang. Yaitu pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan. Jadi Bapak Ibu ada angin segar bagi para pegawai negeri sipil ataupun PNS di seluruh Indonesia, yang dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menegaskan kebijakan baru yang berkaitan langsung dengan tambahan penghasilan untuk para abdi negara. Nah, pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara Bapak Ibu yaitu ASN lewat kebijakan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Nah, kali ini Bapak Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia, perubahan ini ditunjukkan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja Bapak Ibu di seluruh Indonesia, yang dimana khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Mulai peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 39 Bapak Ibu yaitu pemerintah menetapkan standar biaya masukan ataupun SBM tahun anggaran 2025 yang dimana termasuk di dalamnya ketentuan soal uang makan harian PNS. Langkah ini diambil, kebijakan ini Bapak Ibu baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025. Namun dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan PNS golongan ke-1 dan ke-2. Kenapa Bapak Ibu langkah ini diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah. Nah, beda juga Bapak Ibu dari gaji pokok dan tunjangan lainnya. Uang makan ini hanya diberikan jika PNS benar-benar hadir bekerja Bapak Ibu. Untuk itu, Presiden Prabowo Bapak Ibu menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Di sini menyeluruh dan menyangkau semua ini ASN, termasuk mereka yang selama ini berbeda lapisan bawah. Sementara Sri Mulyani berkata menyebutkan bahwa skema gaji baru ini dalam bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat layanan publik. Nah, Bapak Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia, jika dihitung dengan rata-rata kehadiran 22 hari kerja dalam sebulan, maka PNS golongan ke-1 dan ke-2 bisa menerima tambahan sekitar 814.000 per bulan hanya dari uang makan Bapak Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia. Tapi ini yang menerimanya bagi yang benar-benar hadir. Jadi peningkatan tersebut Bapak Ibu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 Bapak Ibu yang peningkatan tersebut Bapak Ibu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8% sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Jadi dari Presiden sebelumnya sudah menandatangani bahwa kenaikan hingga 8% sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Dan di sini Bapak Ibu dijelaskan ada juga tambahan tunjangan anak PNS. Jadi tunjangan anak PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun PNS
yang memiliki anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemerintah mulai memberlakukan 3 jenis tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan mulai 1 Agustus sampai 9 Agustus 2025. Nah, jadi Bapak Ibu, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan ataupun PMK nomor 39 tahun 2024 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025. Tambahan ini diberikan kepada pensiunan PNS dan di seluruh negara Republik Indonesia, khususnya para PNS dan guru-guru Tambahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas beban kerja, kebutuhan komunikasi keadilan, serta atas meningkatkan efektivitas pelayanan publik untuk aparatur negara, Bapak Ibu. Namun jangan salah sangka Bapak Ibu, uang makan ini tidak bisa dinikmati sembarangan PNS yang sedang cuti, dinas luar kota ataupun yang ke luar negeri, dan tugas belajar atau tidak masuk kerja tanpa keterangan otomatis tidak berhak menerima uang makan tersebut. Tetapi di sini yang benar-benar masuk uang makan yang 814.000 dalam per bulannya, itu yang benar-benar menghadiri tugasnya masing-masing. Jadi Peraturan Menteri Keuangan ataupun PMK nomor 39 tahun 2024 resmi ditekan Sri Mulyani uang makan PNS yang ditetapkan pemerintah memiliki nominal lebih besar dari pensiunan PNS. Untuk itu Bapak Ibu, dilansir dari peraturan BPK Go.id mengatur tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025 termasuk uang makan PNS di seluruh Indonesia. Dan sebagaimana pegawai pemerintah aktif, PNS menerima uang makan dengan nominal lebih besar dan pensiunan PNS lebih PMK nomor 39 tahun 2024 yang ditekan Sri Mulyani ataupun Menteri Keuangan Bapak Ibu. Nah, di sini selain gaji pokok PNS Bapak Ibu yang kita jelaskan tadi, PNS juga menerima tunjangan salah satu-satunya. Nah, adapun tunjangan salah satunya yang menambahkan gaji pokok PNS termasuk uang makan yang 814.000 sebulan. Uang makan yang diberikan per hari setiap sebulan dalam waktu kerja Bapak Ibu. Jadi yang Bapak pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang tidak menghadiri pekerjaannya, maka tidak dihitung uang makan tersebut. Jadi uang makan PNS diberikan maksimal 22 hari kerja dalam sebulan yang ditetapkan berdasarkan golongannya, mulai dari golongan pertama, kedua, dan ketiga dan keempat. Dalam maksimal 22 hari kerja akan dikulkalisasikan dalam sebulan dan dicairkan bersama dengan gaji pokok PNS Bapak Ibu. Jadi untuk pencairan gaji ataupun uang permasukan yaitu uang makan yang 800.000 14.000 sebulan yang akan diterima pada 22 hari kerja akan sekaligus pencairan gaji PNS. Jadi untuk itu Bapak Ibu, pencairan uang makan PNS ditetapkan setiap bulan sesuai kehadiran kerja PNS di instansi pemerintahan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu dicairkan setiap bulan, maka uang makan PNS dapat mencapai nominal hingga ratusan ribu rupiah. Jadi Bapak Ibu selain memberikan uang tambahan ataupun kesejahteraan, juga menekankan pentingnya kehadiran dan kedisiplinan kerja. Jadi berbeda dengan pensiunan PNS yang diberikan tunjangan pagang dengan nominal sama untuk semua golongan. Jadi di sini pensiunan PNS golongan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat menerima tunjangan pagang dengan nominal yang sama sebesar 72.000 ataupun 10 kg beras. Jadi Bapak Ibu, pemberian tunjangan pagang pensiunan PNS berlaku untuk 4 orang dalam satu kakak ataupun kartu keluarga setelah diterapkan di pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025. Yang dimana lantas beberapa nominal uang makan PNS golongan 1 dan kedua, ketiga dan keempat yang ditekan Sri Mulyani Menteri Keuangan melalui PMK nomor 39 tahun 2024 di bulan Agustus tahun 2025. 1. PNS golongan 1 dan kedua 35.000 per hari atau maksimal
770.000 per bulan untuk uang makan. Sedangkan golongan ketiga 37.000 per hari ataupun maksimal 814.000 dalam sebulan. Jadi Bapak Ibu, masing-masing golongan akan memiliki perbedaan-perbedaan nominal uang makan per masukan. Sedangkan di sini PNS golongan keempat yaitu 41.000 per hari. Kalau dihitung dalam sebulan ataupun maksimal 902.000 per bulan. Jadi 902.000 setiap bulan diterima atau satu kali dalam sebulan. Pencairan uang makan PNS Bapak Ibu disesuaikan dengan golongan dan tunjangan jawabannya dan instansi pemerintahan. Jadi pemerintah menjamin kesejahteraan PNS sebagai pegawai aktif dengan menetapkan uang makan sesuai PMK nomor 39 tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, sementara itu untuk gaji pokok PNS tetap mengacu pada peraturan. Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ini informasi resmi pada sore ini sangat bermanfaat bagi para pensiunan yang mendapatkan uang makan di bulan Agustus ini. Jadi jangan lupa lagi nanti mampir di video-video selanjutnya supaya mendapatkan informasi lebih penting lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.